Setelah jadi orang Kristen, saya cuma pindah dari satu KKR ke KKR lain. Saya cuma mau dua hal. Kalau Tuhan nggak sembuhkan saya minta mati. Saya cuma tahu itu malam terakhir dalam hidup saya. Masalahnya, besoknya bangun lagi. Saya Jumat. pikir saya sebuah kesalahan. Saya pikir Tuhan itu iseng-iseng ciptain saya. Tuhan ngomong gini, Hatta, kamu tahu gak, di mataku, kamu sudah sempurna. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di hari yang indah ini. Sebelum kita memulai pembicaraan kita dengan tamu yang istimewa hari ini, saya akan kasih tahu tentang produk yang di belakang saya ini. Nah, ini adalah Canos. Canos ini adalah bandeng presto. Dan saya udah pernah makan dan enak banget. Dan apalagi kalau dicampur sama ini, disertai sama ini. Ya, ini asli dari Semarang, sambal lebah dan juga sambal madu. Enak banget. Kalau mau beli, cek IG-nya di bawah sini dan akan bisa dikirim kemanapun Anda berada. Ya, jangan lupa bandeng yang kalau bahasa Inggrisnya milkfish, tahu kan? Ikan susu. Memang bandeng tuh rasanya agak-agak kayak susu-susu gitu sih aftertaste-nya ya. Gue juga baru ngeh ternyata milkfish bahasa Inggrisnya dengan sambal ini, ya. Oke, terima kasih sudah dikirim kembali dari Canos dan segera check it out. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa yang saya sering banget nonton khotbahnya. Dia juga nggak tahu sih saya suka nonton khotbah, saya baru ngaku hari ini. Saya suka nonton renungan-renungannya dia juga dan keren-keren banget, luar biasa. Sangat memberkati. Beliau adalah Hatta Halimas. Haleluya. Thank you banget udah datang ke sini. Ini pertama kali lo perdana nih kita ketemu nih. Betul. Ya, Hatta nih orang dari asal mana nih? Asal Medan. Asal Medan. Jadi Halimas tuh nama Sumatera Utara. Nama biasa aja. Oh, nama biasa aja. Oke, tapi lahir di sana. Iya. Lahir di Medan, kemudian besar di sana juga, dan sekarang tinggal di mana nih hari ini? Sekarang saya lagi ambil studi di Surabaya. Di Surabaya. Oke. STT apa? STT Amadeus. STT Amadeus. Wow, keren loh itu. Iya. Ya, Pak Yakub ya. Iya, Ya. Pak Yakub. Ya. Nah, kok bisa perjalanannya sampai ambil STT? Memang panggilan nih apa nih? Iya, saya itu sebenarnya sejak 2016 sudah ditabiskan untuk pelayanan kependetaan. Oh gitu, sama gereja mana? Ada sebuah sinode di Jakarta. Oke, di Kami punya pelayanan untuk orang-orang jalanan, orang-orang yang rusak, narkoba dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanannya saya kan banyak di anak-anak muda. Dan saya mulai melihat ada kebutuhan karena fenomena-fenomena yang makin berkembang dan pertanyaan-pertanyaan yang makin kritis. Jadi pas saya ketemu dengan rektor saya, Pak Yakub Triandoko, kami sempat ngobrol dan waktu beliau bilang mau buka STT, di situ saya merasa terdorong untuk belajar. Iya. Wow, jadi baru nih ya, baru masuk nih STT ya. Wow. 2 tahun. Wow, 2 tahun, bentar lagi selesai dong. Masih setengah perjalanan. Wah, keren. Nah, Hatta, ini pasti kan orang kalau nonton Hatta ini pasti juga bertanya-tanya. Kamu ini kalau orang lihat pastinya orang bertanya, ini terkadang pasti kaget lah di awal, ya kan? Karena pasti mereka lihat ini orang sosok pribadi yang maaf ya susah bicara, kok tapi bicaranya jelas, iya kan? Penyampaiannya penuh pewahyuan, penyampaiannya penuh dengan kuasa Tuhan maksudnya yang ada di dalam kamu. Gimana tuh perjalanan hidup kamu bisa sampai
menjadi sosok pribadi yang ada di atas mimbar gitu loh? Ya, memang pertama tidak diduga sih, bukan sesuatu yang saya pikirkan di awal. Ya. Kalau ditanya mungkin 15 tahun yang lalu, saya nggak pernah membayangkan apa yang Tuhan akan lakukan hari ini. Wow. Tetapi setiap kali saya ditanya, kenapa orang yang susah ngomong berani untuk ngomongin firman Tuhan? Karena saya percaya firman Tuhan itu bukan tentang saya, tapi tentang Kristus. Jadi sebenarnya ketika saya berkhotbah, saya melayani firman Tuhan, tujuan saya cuma satu, untuk menunjukkan bahwa yang saya beritakan bukan diri saya, tapi tentang Kristus. Bagaimana Tuhan pakai orang yang susah ngomong untuk ngomongin firman-Nya. Aduh, aku suka kalau kayak gini suka terharu. Tunggu bentar. Wow, I'm so amazed. Aku merasa betul-betul ini juga menjadi teguran bagi banyak orang, ya, bahwa dan juga mengingati banyak orang bahwa keterbatasan kita itu tidak akan pernah bisa menjadi penghalang ketika kita dipakai Tuhan. Betul ya? Luar biasa ya. Dan justru Tuhan memakai orang seperti Hatta ini untuk menyuarakan isi hati Tuhan, dan banyak orang diberkati lewat pelayanan kamu. Amin. Ini sangat-sangat luar biasa. Hatta sekarang usia berapa? Bulan depan 30. Bulan depan 30 tahun. Wow, oke. Nah, waktu sejak lahir itu apakah memang sudah ada bawaan seperti ini? Betul. Jadi ketika saya lahir itu memang terjadi beberapa masalah. Yaitu saya lahir dengan kondisi sungsang. Yaitu kalau bayi pada umumnya biasa kepalanya duluan keluar. Dari rahim saya kaki dulu. Dan waktu kaki saya itu keluar, setengah badan ke kepala itu nyangkut. Aduh. Jadi dokter mau tarik keluar itu sempat gak bisa. Akhirnya saya didorong masuk kembali ke rahim mama saya. Didorong masuk, supaya keluar, kepalanya bisa diputar. Sehingga bisa keluar. Dan waktu pertama kali saya lahir, saya tidak nangis. Nggak nangis, dan pastinya nggak ketawa ya. Kalau ketawa mujizat. Saya nggak nangis, nggak bereaksi. Tapi sorry, berarti berhasil dikeluarkan lewat kepala? Berhasil. Berhasil. Tapi itu tidak bereaksi, nggak ada respon. Dokter mulai bingung. Macam-macam diagnosa. Saya sempat dikira bisu atau jantungnya bermasalah. Akhirnya saya dibawa ke satu ruangan. Di ruangan itu kaki saya diikat. Saya digantung terbalik. Buat apa? Ya, tindakan darurat sih. Jadi bagian belakang saya itu ditepuk-tepuk biar nangis. Cuma masalahnya waktu saya dibalikin itu, ya harusnya 2 kaki. Kalau saya cuma 1 kaki. Aduh. Jadi makanya kaki saya itu panjang sebelah. Jadi harusnya dua kakinya di atas, ini cuma 1 kaki yang di atas. Dan karena itu kakinya jadi panjang sebelah. Betul. Dan kemudian ditepuk-tepuk sampai akhirnya nangis. Akhirnya nangis Dan nangisnya 24 jam non-stop. 24 jam nangisnya? Iya. Dan itu nggak normal? Udah normal. Itu harusnya normal? Harusnya normal. Karena kalau udah nangis berarti responnya udah baik. Oke. Dan nggak tanggung-tanggung saya nangis 24 jam non-stop. Orang bilang protes. Ya. Setelah itu saya ditaruh di inkubator. Ya, perawatan secara umum. Setelah beberapa hari dokter menemukan masalah lain. Yaitu ternyata saluran infus yang masuk ke tubuh saya itu tidak steril. Tidak bersih.
cairannya tidak bersih. Cairannya nggak bersih. Iya. Artinya ada air kotor masuk ke tubuh saya, merusak sistem saraf saya. Aduh, ini pas lagi di inkubator tuh ya? Iya. Aduh. Dan itu ketahuannya setelah keluar dari rumah sakit. Aduh, jadi ini berarti kesalahan malpraktik di rumah sakit itu. Anda kutip. Iya. Dan waktu itu ya dokter udah gak bisa ngapa-ngapain karena udah terjadi. Dan dokter sempat bilang bahwa anak ini mungkin tidak akan bertahan lama. Wow. Hidupnya gak akan lama. Iya. Puji Tuhan sekarang udah 30 tahun. That's amazing. Gak tahu dokternya masih hidup ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Dokter bilang gak bertahan lama, tapi hari ini sebentar lagi akan merayakan 30 tahun usianya. Dan Tuhan pakai secara luar biasa. Tetapi setelah itu, waktu ketahuannya kenapa? Ketahuannya waktu ketahuan bahwa ada cairan yang kotor masuk itu, kenapa? Tubuhnya atau jadi sakit atau gimana? Karena saya nggak sakit sih, cuma ya sistem bergerak saya itu berpengaruh. Berpengaruh, oke. Dan saya itu sampai umur hampir 6 tahun nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan? Yes, nggak bisa jalan. Pas umur hampir 6 tahun baru bisa melangkah, berdiri. Dan waktu mulai jalan itu orang tua saya baru menemukan bahwa cara berjalan saya agak unik. Kalau nggak mau dibilang aneh. Unik, berbeda, tidak normal istilahnya. Iya. Dan itu ada pengaruhnya dengan yang tadi Hatta katakan itu ya, yang karena ada cairan kotor masuk itu ke dalam, merusak saraf-saraf. Nah, kemudian waktu akhirnya masuk ke sekolah, itu normal, sekolahnya semuanya bisa? Awalnya ketika pertama kali mau masuk, itu orang tua saya mencari sekolah di seluruh kota Medan. Rata-rata menolak. Semua menolak? Menolak. Karena apa? Alasannya secara umum 2. Pertama, takut saya tidak bisa mengikuti pelajaran. Karena saya dikira idiot. Kedua, takut saya nggak bisa bersosialisasi. Jadi akhirnya saya masuk STB, sekolah luar biasa. Dan anak-anaknya pun luar biasa. Karena saya sebagai anak kecil masuk ke sana seperti ketemu sesuatu yang berbeda. Ketemu dengan teman-teman yang nangis tiba-tiba, ketawa tiba-tiba. Saya nggak ngerti waktu itu dunia apa ini. Ya, saya berpikir teman-teman saya pada aneh semua, nggak sadar diri sih lebih tepatnya. Jadi setelah lebih kurang setahun, orang tua saya dipanggil oleh pihak sekolah. Dan itu dimarahin. Orang tua saya kaget, kenapa gurunya marah-marah? Nih Hatta bikin masalah apa nih? Karena dulu kan agak bandel ya. Sampai sekarang masih sih Om. Masih bandel. Jadi dulu agak bandel, orang tua saya mikir nih Hatta bikin masalah apa di sekolah. Gurunya marah-marah bertanya, Bu, Pak, kenapa Anda masukkan anak Anda sekolah ini? Orang tua saya bingung, pertanyaan macam apa itu? Anak disabilitas masuk STB, kenapa ditanyain? Dan gitu. Dan sesuatu yang lumrah. Kemudian guru saya mengatakan begini, Bu, mulai sekarang anak Anda nggak boleh sekolah di tempat ini. Waduh, itu orang tua saya pusing tuh. Di sekolah biasa ditolak. Ini di sekolah luar biasa mau dikeluarin. Iya. Mau sekolah di mana nih anak? Iya. Tapi kalimat berikutnya itu mengubah orang tua saya, mengubah cara berpikir orang tua saya terhadap saya. Karena guru saya bilang begini, Bu, anak Anda gak seharusnya di sekolah ini. Harusnya dia masuk sekolah umum. Sekolah normal. Belajar seperti biasa, seperti anak-anak pada umumnya. Karena
kalimat berikutnya yang bikin kaget orang tua saya. Guru saya bilang, meskipun tubuhnya cacat, tapi pikirannya berfungsi dengan baik. Amazing. Wow. Dan buat saya itu anugerah Tuhan. Wow. Iya. Jadi harusnya memang di sekolah biasa. Yes. Iya, jadi ini anak bukan luar biasa, tapi dia normal. Memang hanya ada cacat di tubuhnya saja, tapi semua daya pikir dan semua daya serapnya itu normal. Jadi akhirnya dikembalikan ke sekolah normal. Akhirnya orang tua saya minta tolong polisi. Minta tolong polisi untuk dicarikan sekolah yang mau terima saya. Oh wow. Akhirnya dapat. Akhirnya dapat. Saya nggak tahu gimana caranya. Akhirnya dapat satu. Dikasih masa percobaan dan puji Tuhan saya sekolah di sana sampai selesai. Wah, puji Tuhan. Ini sekolah negeri atau sekolah swasta? Swasta. Swasta di Medan ya? Oke. Jadi selesai sampai SMA. Nah, kemudian panggilan pertama kali nih, Hatta dapat panggilan mau suka sama firman Tuhan, mau bagikan firman tuh gimana prosesnya tuh? Nah, saya tumbuh di keluarga bukan Kristen. Oh wow, oke. Jadi saya dibesarkan itu gak kenal Yesus, gak tahu cara berdoa. Oke. Singkat cerita, tahun 2006, orang tua saya diajak untuk ikut acara KKR di Jakarta. Tahun 2006? 2006, KKR besar. Saya kalau sebut nama semua orang tahu. 2006. Kami berangkat dari Medan ke Jakarta. Waktu itu tante saya cuma ngomong gini, kamu kalau percaya Yesus, pasti sembuh. Ngomongnya cuma gitu. Jadi kami ikut acara itu bukan cari Tuhan. Cari sembuh? Cari sembuh, cari mujizat. Iya. Singkat cerita, saya nggak sembuh di KKR. Pulang, orang tua saya ya cukup kecewa. Kemudian setelah beberapa bulan dari acara itu, saya secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wow. Disentuh oleh Tuhan secara pribadi. Oke. Di mana saya merasakan satu perasaan yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Damai sejahtera yang saya belum pernah rasakan. Dan di situ saya merasa diterima, dikasihi. Dan anehnya, saya bisa yakin itu Yesus. Wow. Di situ akhirnya saya percaya Yesus dan mulai ke gereja. Itu usia berapa itu ya? Waktu itu ya? Mungkin sekitar kelas 5, kelas 6. Ya, masih kelas 5, kelas 6 SD? 11-12 tahun. Wow, di situ mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya. Wow. Terus akhirnya langkahnya berikutnya? Baca firman Tuhan, beli Alkitab atau gimana tuh waktu itu? Saya mulai ke gereja, mulai baca Alkitab. Tapi awalnya prosesnya itu cukup panjang karena saya gak kenal siapa Yesus. Saya cuma teringat dengan omongan tante saya. Ikut Yesus, percaya Yesus pasti sembuh. Jadi perjalanan awal kekristenan saya itu saya ikut KKR, seminar kesembuhan. Iya. Tujuannya ya cari kesembuhan. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Dari satu pendeta ke pendeta lain. Sampai di satu titik saya jadi orang Kristen, tapi saya merasa hidup saya gak berubah. Saya seperti mengulang pola yang lama. Iya. Kalau dulu saya dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Karena harus terapi dan sebagainya. Saya pikir jadi orang Kristen hidup saya beda. Ternyata setelah jadi orang Kristen saya cuma pindah dari satu KKR ke KKR lain. Kejar-kejar kesembuhan. Yes. Satu seminar ke seminar lain. Jadi orang kalau bilang pendeta itu diurapi, didoakan sama dia pasti sembuh, saya ikut. Dan saya bergumulnya ketika saya melihat orang lain sembuh, didoakan, ditumpang tangan, atau orang biasa gitu ya, jatuh rebah sembuh. Saya didoakan, ditumpang tangan, jatuh rebah,
kondisinya masih sama. Sama. Iya. Dan saya bertanya-tanya, kenapa bukan saya? Kenapa saya nggak mengalami yang orang lain alami? Iya. Om boleh sebut apa aja. Orang udah ngomong, kamu sih kurang puasa, kurang baca Alkitab. Gue paling sebel tuh kalau ada orang-orang ngomong begitu. Kurang iman. Semua saya udah pernah. Iya. Sampai saya ngomong, udah gak usah dikurang-kurangi, hidup saya udah banyak kurangnya. Jadi saya bergumul dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Sampai satu titik saya mengalami keputusasaan, depresi, dan pernah coba bunuh diri. Oh wow. Iya. Karena ngejar-ngejar kesembuhan yang nggak pernah didapatkan, jadi seolah-olah kayaknya memang ikut Tuhan, sosok ini katanya bisa sembuhkan, ternyata tidak. Akhirnya frustasi sendiri. Oke. Jadi kalau saya cerita soal fase saya bunuh diri, itu saya pernah beberapa kali. 2 kali sebelum saya kenal Tuhan, jadi Kristen. 1 kali setelah jadi Kristen. Wow. Orang bilang, jadi Kristen kok masih pengen bunuh diri? Gak tahu itu dosa. Saya tahu itu dosa. Tapi masalahnya pergumulan saya membuat saya ada di titik itu. Sepertinya yang seperti Hatta kasih tahu itu, pengertian kepada Tuhan itu salah. Betul ya? Iya. Jadi akhirnya kecewa sama Tuhan. Betul. Iya. Betul. Iya. Bergumul, gak dapat apa yang diharapkan, dan kecewa. Iya. Nah terus kemudian yang mau rubah pikirannya, akhirnya menerima kondisi apa adanya itu pas kapan? 1 kali saya itu di titik paling putus asa. Banyak hal yang mungkin udah numpuk ya. Saya udah pelayanan, saya udah ikut banyak acara ibadah dan sebagainya. Saya bilang, Tuhan mana nih? Katanya kalau saya ikut Tuhan, saya akan sembuh. Saya sebenarnya tanda kutip saya bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan, saya udah lakukan ABC. Kok Tuhan gak nyembuhin saya? Saya bertransaksi sama Tuhan. Dan saya menuntut Tuhan itu untuk menyembuhkan saya. Nah, dalam perjalanannya makin lama, saya tidak melihat harapan. Saya tidak melihat apa yang saya doakan itu punya jawaban. Akhirnya saya di satu titik putus asa, saya berdoa, doa saya begini Om. Saya bilang, Tuhan, kalau malam ini saya tidur, saya cuma mau 2 hal. Kalau Tuhan gak sembuhkan saya minta mati. Cuma itu. Jadi saya satu malam itu saya bilang gini, Tuhan, saya capek. Saya udah pelayanan, saya udah ikut Tuhan, saya udah lakukan ABC. Tapi saya gak sembuh. Tuhan maunya apa? Apa yang kurang? Apa yang salah dengan diri saya? Saya menghakimi diri saya sendiri. Dan malam itu saya bilang, kalau Tuhan gak mau menyembuhkan saya, ya udah ambil hidup saya. Mati aja. Panggil saya pulang, minta mati. Kalau malam ini saya tidur, saya udah gak mau bangun. Singkat cerita, malam itu saya tidur, udah gak mikir apa-apa, gak mikir besok mau ngapain, mau kemana, mau ngejarin apa, udah gak mikir. Saya cuma tahu itu malam terakhir dalam hidup saya. Masalahnya, besoknya bangun lagi. Gak mati tapi bangun lagi. Bangun lagi. Apa tuh perasaannya? Waktu bangun itu bingung. Tapi perkataan pertama yang keluar dari mulut saya, ini Om, haleluya. Oh ya? Bersyukur dong berarti? Untung Tuhan gak jawab doa tadi malam. Ngomong gitu? Iya. Bisa gitu, bersyukur tiba-tiba? Bersyukur karena Tuhan gak jawab doa tadi malam. Gak ambil kamu pulang gitu ya? Iya. Kalau dijawab ya saya udah gak ada. Iya.
Tapi bingung loh, gak terjadi apa-apa. Sembuh juga enggak, mati juga enggak. Iya, minta mati gak mati, minta sembuh gak sembuh. Ini Tuhan maunya apa nih? Di tengah kebingungan itu, saya mulai ambil Alkitab saya buka. Saya nggak tahu mau baca apa, Tuhan mau ngapain. Saya cuma bolak-balik halaman Alkitab saya. Bolak-balik. Tiba-tiba saya berhenti di satu ayat. Makanya saya percaya firman Tuhan itu mengubah. Amin. Yang bisa mengubah kita firman Tuhan, bukan motivasi. Yes. Saya ketemu 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9, oke. Ya, berbunyi. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Keren. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, wow. Waktu saya baca ayat itu, kata-kata itu berputar di kepala saya. Cukuplah kasih karunia-Mu bagiku. Waktu saya dapat ayat itu, Om tahu, saya masih ngeyel. Bandelnya saya itu, saya bilang, Tuhan, nggak gini Tuhan, saya nggak mau ayat ini. Dan lebih keren kalau saya dapat ayat kayak oleh biru-birunya. Aku sembuh. Dan lebih keren. Tapi saya dapat ayat cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Saya bilang, Tuhan apanya yang cukup? Tapi hari itu waktu saya renungkan ayat itu, saya mulai dapat impresi Tuhan berbicara secara pribadi. Tuhan ngomong gini, Hatta, kamu tahu gak, di mataku kamu sudah sempurna. Yes. Di mataku kamu sudah sempurna. Waktu saya dengar itu, saya ngerti itu. Waduh, saya hancur. Saya pikir saya sebuah kesalahan. Wow. Saya pikir saya sebuah kesalahan. Saya pikir Tuhan itu iseng-iseng ciptain saya. Kamu pikir Tuhan iseng-iseng ciptain kamu. Terus tiba-tiba ada suara bilang, di mataku kamu sempurna. Ya. Itu mengubah saya. Wow. Itu titik balik di mana kamu akhirnya terima diri kamu sendiri. Identitas saya berubah. Dan identitas kamu berubah. Dan di situ kata kasih karunia-Ku cukup bagimu itu menjadi sebuah, kalau bagi saya ya, itu jadi kayak sebuah fondasi kehidupan kamu, pelayanan kamu hari ini. Setuju. Salah satu mentor saya selalu berkata bahwa Hatta, jangan lupa hidupmu adalah bukti dari kasih karunia. Yes. Dan saya mengaminkan itu. Yes. Dalam arti begini, saya dulu berpikir bahwa saya berhak menuntut Tuhan untuk semua yang saya sudah lakukan. Tapi firman Tuhan mengubah cara saya. Saya gak layak untuk apapun dari Tuhan. Roma 5 bilang gini, ketika kamu masih berdosa, Yesus sudah mati untuk. True. Betul. Jadi semua yang saya kerjakan hari ini, itu semuanya pemberian Tuhan. Yes. Dan itu mengubah hidup saya. Aduh, bantuin gue ngomong dong. Kalau bisa ngomong nih jadinya aduh, gue dijamah Tuhan nih. Aduh. Saya percaya yang nonton nih pasti banyak banget yang dijamah Tuhan. Mungkin banyak yang kecewa di luar sana, bertanya-tanya, kok masalah saya nggak diubahkan Tuhan, masalah saya nggak berubah-berubah, saya di dalam kondisi kayak gini-gini terus. Harusnya ini, gila nih harusnya nampar banyak orang nih ya.
Harusnya kita sadar hari ini seperti yang tadi Hatta kasih tahu, kasih karuniaku cukup bagimu. Itu udah cukup buat segala-galanya. Ya. Wow, itu tahun berapa sehingga kamu akhirnya berubah semua pemikiran kamu? 2011, 2012. Wow. Nah. Wow. Terus kemudian boleh tahu nggak pertama kali Hatta ini naik ke atas mimbar dan mungkin nggak tahu di awalnya apa kasih kesaksian atau khotbah atau sharing atau apapun itu kapan pertama kali? Mungkin sekitar 2014. Siapa yang memberikan kesempatan itu kepada kamu? Waktu itu memang saya kenal teman, ada satu acara, dan saya diminta untuk sharing tentang hidup saya. Oke. Jadi 2014 waktu itu bahkan saya masih baru mau tamat SMA. Oke. Baru tamat SMA. Ya, baru mau tamat SMA, kemudian tamat SMA itu saya sempat sekolah Alkitab 2 tahun. Setelah itu baru mulai pelayanan di situ. Jadi ini adalah sebuah gereja di Medan ya berarti ya? Pertama kali memberikan kamu kesempatan untuk naik atas mimbar. Perasaan kamu apa? Pas pertama kali mau berdiri di atas mimbar dengan kondisi kamu seperti itu. Ada rasa terintimidasi atau rasa seperti apa rasanya saat itu? Merasa tidak layak. Merasa tidak layak? Ya. Oke. Tetapi dalam perjalanannya ya sampai sekarang masih merasa gak layak. Cuma justru kan kasih karunia itu memang untuk yang gak layak. Betul. Dan dalam perjalanannya makin kesini makin saya memahami, makin diingatkan bahwa ya selama saya dikasih kesempatan, yang saya mau tunjukin siapa? Bukan diri saya, tapi Kristus. Kristus, yes. Dan justru lewat kesaksian hidup kamu, seperti yang kamu alami, seperti yang ayat itu kamu dapat, kasih karunia Tuhan cukup bagimu, dan setiap kali kamu berbicara, itu juga memberikan pesan kepada orang yang menonton, kasih karunia Tuhan juga cukup bagi mereka. Yes. Ya. Dan justru di dalam kelemahan mereka, itu kesempatan kuasa Tuhan bekerja, justru di dalam kelemahan kita. Betul. Wow, that is so amazing. Tahun 2014 berarti ini sudah jalan 10 tahun lebih, ya. Kamu sudah melayani di banyak tempat, banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan akhirnya sekarang hari ini, presently kamu sekarang ini sebenarnya tinggal di Surabaya, lagi ngambil sekolah Alkitab di sana, ya. Jadi ini ke Jakarta nih karena lagi ada apa nih, pelayanan atau memang? Memang lagi liburan. Oh, lagi liburan juga di sini. Sekalian pelayanan. Oke. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Thank you. Saya sangat diberkati. Saya ngomong sama teman-teman waktu bulan lalu. Saya kasih tahu bisa nggak undang Hatta ke sini? Karena sekalian juga saya pengen kenalan. Saya soalnya sangat diberkati. Saya sering kali bangun pagi tuh karena saya suka nonton video kamu jadi FYP kan di saya kan. Jadi saya suka nontonin dimanapun kamu di collab sama orang. Saya pasti luangkan waktu untuk menonton karena saya sangat diberkati. Pesan-pesan kamu sangat dalam, pesan-pesan kamu itu sangat-sangat luar biasa, ya, nggak kaleng-kaleng karena kamu ngalamin Tuhan soalnya, ngalamin Tuhan, terus pengertian kasih karunia-Nya luar biasa, ya, di mana kamu ngalamin sendiri dan banyak orang diberkati. Pernah nggak ada orang datang ke Hatta yang hidupnya justru mungkin ngalamin hal-hal serupa seperti Hatta gitu ya? Dan diberkati lewat pelayanan kamu. Pasti. Barusan terjadi. Di mana? Minggu kemarin saya pelayanan di Cirebon. Di Cirebon, ha? Saya pelayanan anak muda dan di situ saya ketemu dengan 2 anak disabilitas. Oh, 2 anak disabilitas, ha? Kondisinya mirip saya, CP, cerebral palsy. Oke. Ini namanya cerebral palsy ya? Oke. CP, ha? Usia kira-kira SMA. Dan saya katakan hal yang sama. Waktu saya di posisi mereka, saya nggak bisa melihat masa depan seperti apa. Bahkan orang bilang kamu tuh orang yang nggak punya masa depan. Wow. Dia usah mimpi yang muluk-muluk. Tapi 10 tahun terakhir nih, saya melihat Tuhan bekerja melampaui. Yes. Kalau bukan Tuhan ya nggak mungkin. Yes.
Jadi apapun yang manusia katakan tentang diri kita, itu hanya opini mereka saja. Tetapi identitas kita di dalam Tuhan adalah kita diciptakan segambar dan serupa, dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, termasuk kamu. Amin. Justru Tuhan menggunakan keterbatasan kamu untuk menunjukkan kemuliaan Dia kepada dunia. Dan dunia tercelik matanya hari ini, karena melihat kuasa Tuhan berlaku atas kehidupan kamu. Kamu bejana yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan doa saya, terus Tuhan pakai Hatta, selesaikan sekolah Alkitabnya, terus tajamkan firman Tuhan. Saya percaya banyak orang akan diberkati dan terus diberkati lewat pelayanan kamu. Amin. Boleh dong Hatta kasih tahu sama teman-teman sahabat kopi yang mungkin hari ini ngalamin seperti yang kamu alami saat itu. Kok Tuhan seolah-olah nggak jawab dan lain sebagainya. Di dalam kondisi yang seperti kamu juga ngalamin posisi di mana pengen bunuh diri dan ngalamin hal hari-hari depresi dan lain sebagainya. Dan mereka bertanya dan mereka butuh jawaban gitu ya. Silakan Hatta. Saya selalu percaya bahwa Injil itu ada kabar baik. Yes. Dan di dalam kabar baik ada kabar buruk. Yes. Artinya semua yang Tuhan inginkan bagi kita adalah yang terbaik. Amin. Meskipun mungkin kondisi kita gak ideal, harapan kita gak terjadi, apa yang kita alami gak seperti yang kita harapkan. Memang hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa seperti itu. Tapi justru disitulah kita melihat bahwa Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk membawa kita melihat kemuliaannya. Amin. Saya selalu berkata bahwa dulu saya mencari keajaiban, dulu saya cari mujizat kesembuhan, tapi hari ini saya menyadari bahwa hidup saya adalah keajaiban. Wah. Hidup saya ada keajaiban dan saya selalu berkata, hari ini saya gak butuh mujizat. Walaupun saya percaya mujizat. Saya percaya mujizat masih terjadi. Tapi hidup hari ini saya bisa katakan, saya gak butuh mujizat karena saya punya Yesus. Amin. Dan saya punya Yesus, artinya saya punya segala sesuatu yang saya butuhkan untuk hidup saya. Wow. Wow, gue speechless, gue udah gak usah terusin lagi ya. Sahabat kopi, ditonton ulang, bagikan ke teman-teman yang mungkin sedang bertanya-tanya, membutuhkan jawaban dan lain sebagainya. Saya percaya apa yang sudah disampaikan sama Hatta ini very profound, very deep, dan juga sangat-sangat luar biasa pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Gak kebetulan Anda nonton ini, dan saya percaya kuasa Tuhan yang begitu luar biasa yang berlaku atas hidupnya Hatta, berlaku atas hidup Anda hari ini. Saya percaya dimanapun kalian berada, apapun pergumulanmu, Tuhan kita berkuasa, dan justru di dalam kelemahan kita kuasanya dinyatakan. Amin. Ya. Oke, sahabat kopi, dan dari saya, dari semua tim, saya mau bilang terima kasih Hatta. Thank you banget udah datang ke sini. Thank you very much. Dan ini adalah awal dari pertemanan kita. Ya, gue akan follow lo, follow gue ya nanti ya. Kita follow-followan. Dan sahabat kopi jangan lupa, buku Kingdom Daily Devotion sudah keluar. Ini buku saya yang perdana baru keluar. Dan buku ini bisa didapatkan di bisa diorder, maksud saya bisa dilihat di bio-nya IG-nya Billy's Coffee Table, dan juga di IG saya dan juga di TikTok saya. Tinggal diklik di situ, ada order form, nanti akan dikirim. Dan ini adalah 365 hari renungan harian. So, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, follow, dan juga like IG, TikTok, dan juga YouTube Billy's Coffee Table. Until next time, Tuhan Yesus memberkati.